Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat datang di GPD Baja. Kita mengucapkan syukur pada pagi yang indah ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa bersatu kembali di rumah Tuhan dengan segala perkara selama seminggu ini yang belum tercurahkan kepada Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita, kasih Tuhan selalu menopang kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkat-Mu, berkat kasih-Mu Tuhan, kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Hanya karena kemurahan tangan-Mu Yesus, kami bisa berkumpul dan memuji dan bernyanyi untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Tangan kami siap untuk mengangkat tinggi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyanyi, dan kami siap Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih ada semangatnya Bapak Ibu? Masih ada semangatnya Bapak Ibu? Yang semangat boleh lambaikan tangannya, boleh salam kiri kanannya, boleh ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Haleluya. Badai dunia beragukan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang bimbing, dan tempat diriku lihat terangnya. Dia sekali dan aku tinggal di rumah Bapa surga yang bahkan. Haleluya, kita percaya Tuhan akan kita, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai Tuhan, tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang bimbing,
Kami rasakan juga Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan merasakan kehadiran-Mu Yesus. Kami ingin lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang mengasihiku.
dengan sepenuh hati mengangkat kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena Engkau, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Kau pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelam. Kau membuatku terbang
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang mengasihi kami apa adanya. Bapa yang tidak memandang rupa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapakku yang baik. Tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Bapa yang tidak memandang kesalahan anak-anaknya. Ya, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Bahkan Engkau mengerti setiap tetesan air mata. Engkau tahu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk itu kami anak-anakmu di siang hari ini berdoa. Tuntunlah kami, pimpin kami, sertai jalan-jalan kami, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Puji-pujian syukur telah kami naikkan kepadamu. Nyanyian syukur telah kami bawa. Kami persembahkan itu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap hati yang mengucap syukur. Engkau mengenal setiap kami saat ini, dan Engkau tahu apa yang kami perlu. Ya, Bapa yang baik, datang dan hampiri kami. Datang dan beri kekuatan. Datang dan celingkan hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ingini di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu taburan firman-Mu disampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa, datang dan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Datang dan beritahukan kepada kami jalan-jalan-Mu. Datang dan perbaharui hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, berbicara dalam hidup kami. Berkata-katalah melalui firman-Mu, sebab kami rindu dengar suara-Mu. Ya, kami rindu dengar suara Tuhan saat ini. Melalui hamba-Mu pakai Tuhan untuk memberitahukan isi hati-Mu. Ya Tuhan Allahku, datang Tuhan, datang dan segarkan jiwa kami. Datang Tuhan, teguhkan pengharapan kami di dalam-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Berkuasa Tuhan, otoritas Allah yang Maha Tinggi ada di tempat ini, menaungi setiap kami, setiap hati yang berbatu. Ya, tanah hati yang berbatu, Tuhan datang dan bentuk, lembutkan tanah hati kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Allahku. Bentuk kami Tuhan, perbaiki cara hidup kami, beritahukan kami saat ini apa yang harus kami buat. Sebab kami tahu kami hidup di zaman akhir yang penuh dengan kesusahan. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau peduli dalam segala perkara yang kami alami. Engkau mengerti Tuhan keadaan kami, apapun yang kami alami. Engkau Tuhan mengenal kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Tanah hati yang baik kami siapkan untuk tempat taburan firman-Mu. Telinga seorang murid untuk mendengar kami beri, sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa, memberkati hamba firman-Mu. Pakai dia Tuhan, kuasai, berkat tercurah ada dalam hidup hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah, dan buah yang kami hasilkan tetap. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat ini. Segala pujian bagi-Mu. Bahkan sebentar kami akan memberi korban persembahan. Terima kasih Tuhan. Jika kami
kami memiliki kesempatan untuk memperluas kerajaan di tempat ini melalui korban persembahan kami. Terpujilah Tuhan yang memampukan kami untuk memberi dengan sukacita. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Pada yang bertugas, dipersilakan. menyembah-Mu. Biar pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, pakai mulut bibir hamba, urapi dan kuasai kendalikan. Kami mengucap syukur, kami siapkan hati yang terbaik buat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat
Bapak Gembala yang sudah mengundang saya untuk melayani pagi hari ini. Ini kali pertama saya berdiri di sini. Kalau ada kali pertama, ada kedua ya. Ya, puji Tuhan. Kurang lebih 9 tahun saya berteman dengan Bapak Gembala. Tapi inilah waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat saya berdiri di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa jemaat yang sudah kenal ya dengan saya, tapi banyak yang belum kenal. Nama saya Pendeta Yosef Sumakun. Saya melayani di Pamulang, Tangerang Selatan. Nama gereja kami GPD Efata. Puji Tuhan, istri saya hanya satu, nggak boleh dua. Anak saya 3, dan puji Tuhan anak saya yang kedua baru tanggal 27 kemarin melahirkan cucu pertama saya. Haleluya. Mika pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya, Mika 6 ayat yang ke-8. Kalau buat saya ini memang terlalu pendek ini. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Terima kasih, silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Siapa yang sudah menerima kebaikan Tuhan? Coba angkat tangan. Saya yakin kita semua sudah menerima apa yang baik dari Tuhan. Amin. Saya mau tanya lagi di sini. Siapa yang hamba-hamba Tuhan di sini? Coba angkat tangan. Ayo. Selain Bapak Gembala ya? Nggak ada ya? Oh ada di sana 2. Ya, JJ siapa? Ili, Benny ya, pengerja. Ini yang lain hambanya siapa ya? Hambanya siapa yang lain? Ya, saya mau mengubah pola pikir anak Tuhan ya, seolah-olah hamba Tuhan itu nanti pendeta yang sudah sekolah Alkitab, pengerja. Tidak ya. Hamba Tuhan adalah arti hamba ya, memperhambakan diri kepada tuannya. Nah, kita memperhambakan diri kepada Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Nah, kalau hamba, sebagai hamba, kita harus apa sama Tuhan kita? Kalau di dunia ini, sebagai hamba, kita punya seorang hamba di rumah, ya. Itu kepada Tuhannya kita harus apa? Harus nurut, ya. Harus nurut, harus mau melayani Tuhannya, harus mau mengikuti perintahnya. Itu hamba, ya, hamba. Saudara yang dikasih Tuhan, habis ini kali. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah katakan di sini, ya, hai manusia, telah kuberitahukan apa yang baik. Kita tadi sepakat ya, semua sudah menerima apa yang baik dari Tuhan. Amin. Kita semua, bahkan sampai anak-anak kita mungkin seperti bayi dari anak saya, cucu saya yang baru lahir, sudah terima apa yang baik dari Tuhan, sehingga dia boleh selamat lahir ke dunia ini. Dari bayi kita sudah terima apa yang baik dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dijelaskan oleh firman Allah, kalau kita
sudah menerima apa yang baik ya dari Tuhan, maka firman Allah katakan, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Jadi kalau kita sudah disampaikan, diberitahu apa yang baik dari Tuhan, ada juga yang dituntut oleh Tuhan ya. Supaya kita betul-betul bisa menikmati kebaikan Tuhan, bukan sementara. Artinya sementara bukan hanya dari bayi terus sampai dewasa, sampai berumah tangga, tetapi kita menikmati kebaikan Tuhan sampai kekal. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita menerima kebaikan Tuhan hanya sampai setengah. Artinya setengah sampai di dunia ini saja, tapi tidak menerima kebaikan Tuhan yang paling hakiki, yaitu keselamatan. Menjadi ahli waris kerajaan sorga, itulah yang kita harus kejar untuk kita nikmati kebaikan Tuhan. Nah, untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah katakan, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Yang pertama. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita ulas di sini, berlaku adil. Hidup berlaku adil. Berlaku adil berarti kita hidup ini harus seimbang minimal, ya kan? Seimbang. Ya, kalau kita nggak suka dijahatin orang, jangan berbuat jahat. Kalau nggak suka difitnah, jangan memfitnah. Kalau nggak suka dijelekin, jangan ngejelekin. Apalagi yang dijelekin udah jelek, kesian minta ampun. Ya, saya ini kan jelek-jelek dikit, tapi gantengnya banyak. Ya, jadi hidup seimbang. Kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita juga harus melakukan satu kebaikan untuk Tuhan. Makanya firman Allah katakan, beri maka kamu akan diberi. Jadi kalau kita menerima, kita juga harus mau memberi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berlaku adil ini satu syarat utama yang Tuhan kasih untuk kita menerima kebaikan Tuhan yang paling hakiki, yaitu menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah, untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, apa syaratnya? Untuk supaya kita bisa menerima kerajaan sorga, hidup adil. Betul-betul kita hidup adil. Di dalam Mazmur pasal yang ke-15, saudara buka, kita baca ayat 1. Cepetan saya kali ini dengan ini. Ya, sudah. Oh belum, oh sudah. Mazmur pasal 15 itu 115 ya. Ya. Saudara perhatikan Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2. Terus klik ayat 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi orang yang berlaku adil adalah orang yang boleh menumpang di rumah Tuhan, di kemah Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Amin.
Ini bicara tempat Tuhan berada. Untuk kita dapat betul-betul ya menikmati ya indahnya tempat gunung Tuhan, kemah Tuhan, harus berlaku adil. Haleluya, harus berlaku adil. Kalau tidak, saudara yang dikasih Tuhan, nggak bisa. Ini syarat utama. Syarat utama kita ya untuk bisa menjadi haleluya ahli waris kerajaan sorga adalah berlaku adil. Tapi kalau nggak berlaku adil, nggak bisa. Ya, seperti apa ya tingkah laku atau perbuatan yang tidak adil di hadapan Tuhan? Saudara buka 1 Korintus 6. Kita baca ayat 9 dan 10. Ya, 1 Korintus 6. Saudara perhatikan ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir. Ada orang Batak nggak di sini? Apa tuh orang Batak kalau kikir? Bahasanya apa? Holit. Kalau orang Prancis, koncudu. Ya. Kalau orang Betawi, hampir sama ada lidnya, pelit. Itu. Lebih ini lagi, pedit. Nah, itu lebih ini lagi ya. Ya. Ini kalau kikir, saudara, nggak masuk kerajaan sorga. Ya, ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Amin. Ya. Karena itu Tuhan mau supaya kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, terus perhatikan ya. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun Tuhan buat janji buat kita lewat firman-Nya. Ya. Janji Tuhan iya dan amin. Tapi janji Tuhan bisa batal kalau kita tidak berbuat, tidak berbuat adil. Artinya kita tidak adil. Bangsa Israel, saudara yang dikasih Tuhan, itu umat pilihan. Amin. Umat kesayangan Tuhan. Tetapi masa perjalanan mereka, tatkala Tuhan sudah selamatkan, menerima kebaikan Tuhan, melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, yang tidak mungkin tidak akan terjadi lagi di dunia ini. Ya, seperti ya laut terbelah. Ya, mungkin kita nggak bisa lihat lagi mana dari sorga turun. Nggak akan kita nikmati itu. Mungkin atau nanti mungkin Tuhan kasih ya perang ini yang sekarang ini jadi lebar, zaman perang dunia mungkin, wah kelaparan, baru anak-anak Tuhan tahu ada mana dari sorga, karena udah gak ada apa-apa, mungkin ya. Nggak ada hal-hal yang tidak Tuhan buat untuk bangsa Israel, karena dia umat perjanjian, dia umat perjanjian, ya. Apa yang dia mau? Pikiran, aduh di Mesir aku makan daging, di sini enggak. Tuhan kirim burung puyuh, makan itu sepuas-puasnya. Iya kan? Ya. Apa yang mereka ingin Tuhan berikan, tetapi karena mereka tidak berbuat adil. Firman Allah katakan dalam 1 Korintus 10 ya, 1 sampai 4 sana, ya. Sebagian besar dari mereka
ya, dibunuh oleh Tuhan. Dibinasakan, dalam Alkitab kata dibinasakan. Kenapa? Karena mereka tidak adil di hadapan Tuhan. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Menyembah berhala. Ya kan? Suruh buat berhala. Bersungut-sungut. Ya. Ingkar janji dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi. Untuk itulah ya, Tuhan kasih konsep hidup buat kita supaya kita betul-betul menikmati janji Tuhan hidup kekal di sorga. Amin. Haleluya. Sekarang saya tanya, untuk apa kita beribadah? Bukankah manusia di dunia ini, mau agama apapun, mereka setia, bahkan ada yang martir. Tuhan memberikan konsep buat saya dan saudara, ya, untuk supaya menerima kerajaan sorga itu yang kita rindukan, yang kita percayai bahwa Yesus Kristus benar berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku mempersiapkannya, Pak. Saatnya aku datang, aku akan bawa di rumah Bapakku. Amin. Haleluya. Nah, konsep ini kita harus buat. Yang pertama, berlaku adil. Amin. Yang kedua, firman Allah katakan mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Ya. Karena orang yang setia itulah yang dicari oleh Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 22. Coba buka Amsal 19 ayat 22. Baca sama-sama supaya kita lebih lagi. Haleluya. Amsal 19 ayat 22. Perhatikan ini supaya kita mengubah ya karakter sifat kita. Firman Allah katakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Firman bilang lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Orang yang gak setia adalah pembohong. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyinya sadu, diresapi sampai tetesan air mata keluar. Ya, luar biasa. Mengasihi Tuhan dengan lagu yang luar biasa. Tapi kita tidak berbuat adil. Itu namanya munafik. Tuhan lihat hati. Tuhan tahu. Haleluya. Ini konsep untuk kita betul-betul bisa menerima kerajaan surga. Setia. Setia di dalam apa, Om? Setia di dalam kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya. Setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan setia dengan pikiran kita, tetapi kita setia dengan apa yang diperintahkan firman Allah, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang Yesus perkatakan. Percaya, lakukan itu. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan bela kalau kita setia. Amin. Sebab apa? Di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-26, coba baca. Jangan sampai kelamaan. Waktunya berapa menit lagi, Pak Gembala? Hah? Oh, haleluya kalau gitu. Ya.
Puji Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 26. Firman Allah katakan, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Amin. Kalau kita setia, sungguh-sungguh percaya lakukan firman Tuhan, Tuhan setia di dalam segala hal. Baik di saat kita menghadapi persoalan, baik di saat kita sedang diberkati. Hati-hati. Sedang diberkati gak setia, hati-hati. Hati-hati. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, pimpinan gereja, diberkati dulu gak punya apa-apa, sudah diberkati luar biasa sampai jabatan, jatuh karena diberkati. Karena tidak setia dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalau susah menderita, setia itu wajar ya. Setia doa puasa. Nanti sudah diberkati, waduh, suruh doa puasa, doa semalaman. Enggak lagi. Hati-hati. Tuhan mau kita tetap stabil, setia, tidak terpengaruh dengan keadaan. Amin. Haleluya. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan, tetapi juga kita memberkati Tuhan. Kita menjadikan hidup ini memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 31, coba baca ayat 24 dan 25. Perhatikan ya. Mazmur 31 ayat 24. Perhatikan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 35. 25, sorry. Naik 25. Klik aja naik ke atas. Ya. Perhatikan. Kasihilah Tuhan, karena itu dia pakai laptop ya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Haleluya. Di bawahnya, di bagian T-nya, ini buat hidup dengan rendah hati. Jadi setia juga harus rendah hati. Perhatikan. Tetapi orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Haleluya. Jadi orang yang tidak setia adalah orang yang sombong, congkak, tinggi hati, karena tidak takut akan Tuhan. Orang yang gak setia gak takut sama Tuhan, saudara. Ya, biar kata firman Tuhan dia baca, bahkan dia khotbahi juga, ya, sama orang luar biasa, tapi dia gak takut. Justru dia tidak setia karena sombong, congkak. Tetapi ada ganjaran dari Tuhan, nggak tanggung-tanggung. Haleluya. Nah, terakhir dikatakan di sini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Rendah hati, yaitu jangan sombong. Kalau Yesaya 2 ayat 11 dikatakan orang sombong akan ditundukkan, ya. Orang congkak akan apa itu? Coba Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu.
Tuhan mau kita hidup dengan rendah hati. Haleluya. Dengan kita melakukan konsep ini, kita menjaga hidup kita di dunia untuk sampai menerima kerajaan surga. Rendah hati. Sudah diberkati, tambah rendah hati. Ada ilmu padi yang dikenalkan. Semakin dia bijinya berisi, semakin tua, semakin menguning, semakin dia runtuh. Ini sebenarnya konsep firman Tuhan. Amin. Haleluya. Semakin Tuhan berkati, semakin kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Semakin kita menyembah Dia, semakin kita menaruh harap sama Dia, semakin kita memuliakan Tuhan. Maka ketiga konsep ini, adil, setia, hidup dengan rendah hati, adalah jaminan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mazmur 25 ayat 9, ayat terakhir. Sudah mau makan siang. Ya, perhatikan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Itulah konsep terakhir yang Tuhan berikan, supaya kita benar-benar bisa jalan menuju sampai kehidupan kekal, masuk dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan yang membimbing kita. Amin. Tuhan bimbing kita menurut hukum Allah, bukan hukum dunia. Hukum dunia ini yang benar bisa jadi nggak benar, yang penting ada doi. Betul kan? Ya, yang tidak benar bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, saudara. Ya, ini apalagi di Indonesia, aduh, ya. Tapi yang Tuhan maksud di sini, menurut hukum Allah, amin. Dia bimbing kita, bimbing orang yang rendah hati, orang yang benar-benar berbuat adil, setia, lakukan kebenaran firman-Nya, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah. Diajari jalannya, jangan diingatkan, jangan. Itu orang punya, jangan. Itu milik Tuhan, perintah Tuhan. Kembalikan, berikan korban persepuluhan ke rumahmu. Jangan kamu kurang-kurangi, jangan kamu ambil. Itu adalah persembahan, beri yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita ini anugerah Tuhan. Amin. Hidup anugerah. Saya selalu berkata, Tuhan luar biasa. Saya boleh menyaksikan di zaman COVID. Ya, puji Tuhan, saudara. Tuhan izinkan saya melayani kematian orang-orang COVID. Tidak ada takut. Ini anaknya jemaat ini, mamanya meninggal. Cuma kalau saya lihat orang awal-awal dari jauh, ini enggak. Apalagi itu COVID di bulan Agustus 2022, itu saat sedang genting-gentingnya COVID apa itu berjejer, itu makam di tengah Tegal Alur, ngantri itu yang namanya mobil ambulans, karena yang sudah diturunin aja belum dikuburkan. Tidak ada upacara, cuma satu ini. Kami ada pendeta yang, teman-teman pendeta di Banten ini yang meninggal, saya yang layani. Teman-teman majelis daerah takut, ya. Tetapi kalau kita betul-betul tahu Yesus menyertai kita, Yesus melindungi kita, apapun waktunya Tuhan tetap ada. Puji Tuhan, saya nggak kena COVID. Justru jemaat yang datang ke gereja
nggak kena COVID. Yang tidak ibadah di gereja hanya online kena COVID, saudara. Karena waktu COVID itu berkat buat saya. 10 tahun kami tidak bisa tempati gereja kami karena diresolusi pakai mall Pamulang Square. Maret 2020 pas COVID masuk ke Jakarta, mulai merebak, Jokowi bilang mall tutup, gereja tutup, masjid tutup, ibadah di rumah saja. Kami kembali dari mall datang ke. Jadi COVID membawa berkat, kami bisa tempati ibadah sampai saat ini tidak ada yang ganggu. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita hidup apa? Adil. Yang kedua, setia. Yang ketiga, rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada. Engkau ada. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Makasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini apapun persoalan yang engkau hadapi, masalah yang engkau hadapi, apapun itu, atau ada keinginan yang engkau rindukan, percayalah, Yesus ada bersama engkau. Dia bertindak memberi kemenangan buat saya dan saudara. Asal kita sungguh-sungguh berlaku adil, setia, dan hidup rendah hati, menaruh harap penuh kepada Tuhan. Yesus akan turun tangan bertindak buat kita, memberi kemenangan. Angkat pujian ini bukan karena kita bisa, tetapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Yesus ada bersama. Kau ada bersamaku. Makasih Tuhan. Kau lihat imanmu, jemaatmu Tuhan. Kau awat Tuhan. Haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan. Kau tidak pernah biarkan imanmu sendiri. Saat ini Tuhan jamah, Tuhan tolong bela dalam nama Yesus.
Kami percaya semua yang sudah kami lakukan dalam bentuk ibadah kami kepada Tuhan, bagian dari penyembahan, pujian kami kepada Tuhan, bahkan bagian dari kami memberi hati mendengar kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan tilik dari tempat maha tinggi, karena kami rindu kami setiap ibadah diberkati, kami dapat sesuatu dari ibadah ini Tuhan, dan supaya kami pulang mengalami pemulihan, mengalami perubahan, mengalami Tuhan kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan sendiri melalui ibadah, sehingga ibadah tidak menjadi sia-sia. Ibadah mendatangkan keuntungan sekarang dan yang akan datang Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Kami telah memberi hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berjemaat Tuhan yang terus beribadah hari ini, Engkau lawan mereka dengan kasih-Mu. Tuhan saja yang kenal hati mereka, Tuhan saya kenal pergumulan mereka, Tuhan kenal motif-motif mereka Tuhan. Tapi hari ini kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dan beri kekuatan Tuhan, mereka yang bimbang Engkau tetapkan iman percaya mereka. Kami berdoa buat Tian, Tuhan tolong Tian supaya Tian boleh sembuh, pulih dari sakitnya dan keluar rumah sakit dengan baik, dengan yang sudah dipulihkan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan yang syarat dengan beban, masalah, persoalan, sehingga mereka tidak mampu melangkah Tuhan. Kami hanya bisa berdoa biar firman bekerja di hidup mereka Tuhan, membaharui hati mereka sehingga mereka mengalami roh yang bernyala-nyala dengan gairah yang baru yang Tuhan beri, untuk mereka dapat datang menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih hamba firman Tuhan yang sudah melayani kami hari ini. Berkati pendeta Yosef Sumakul Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarga rumah tangganya, berkati cucunya yang baru lahir Tuhan. Kami percaya mereka dalam lingkupan tangan kasih sayang Tuhan, dan biar pelayan di Pamulang semakin hari semakin berkembang. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk pelayanan mereka Bapa, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Bapa. Terima kasih kami sekalian bagian melayani berdiri di antara ini Tuhan, baik musik leader, singer Tuhan, baik pemain-pemain musik, tamborin Tuhan. Allah memberkati dalam nama Yesus Tuhan, balaskan berkat, kekuatan, dan terus ada sukacita kami terus melayani Engkau dan pekerjaan-Mu multimedia Tuhan. Allah memberkati dengan kuat kuasa-Mu, kolektan asal diberkati Tuhan. Kami semua yang sudah memberi hati, memberi persembahan, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, bahkan lebih istimewa bentuk pengertian yang kami dapat dari ibadah firman ini akan terus kami hidupi di depan kami Tuhan. Kami tahu kami banyak salah, kami banyak kekurangan di hadapan Tuhan, tapi firman-Mu mengubah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada karena anugerah Tuhan, kami ada karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih. Ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan. Kami mau pulang sebentar setelah kami berjalan, doakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan akhirnya kami angkat tangan dan hati kami Tuhan, dan kekasih-kekasih Tuhan Kristus pulang, dan bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Memuji syukur kami